pasti akan menguap. Bahkan dalam saya waktu itu di pengadilan saya bilang, Pak, 7.400 boleh nggak kita coba katanya gitu. Saya bilang jangan Pak, bahaya. Saya bilang karena saya udah tahu bahayanya. Dalam radius 500 meter itu orang pasti pada pingsan. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Jangan-jangan pelakunya di luar. Jangan-jangan pelakunya orang dalam. Jangan-jangan pelakunya temannya. Kita kan nggak tahu. Tetapi menurut saya, tanpa diotopsi, tanpa pemeriksaan yang menyeluruh, terlalu berani hakim dan jaksa menyatakan bersalah gitu. Netizen berharap Jessica bebas gimana Bang? Nanti kabarnya Bapaknya Mirna punya foto cyanida tuh Bang. Ada anak-anak kecil. Foto kecil itu gimana tuh Bang? Ya itulah makanya saya bilang tadi bahwa pelaku ini kan bisa saja keluarga. Kalau kita kembali ke asas gitu kan, sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Berapa poin belum? Nah, si anak ini dalam keadaan tidak setuju pergi ketemu temannya. Udah tahu kan? Nah, bisa saja dalam tanda petik bla 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 gitu. Terakhir Bang, Ya. netizen berharap kalau Jessica bisa bebas sekarang, gimana Bang tanggapannya? Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Pendapat ahli kan itu pendapat boleh-boleh saja. Tapi ahli tidak setuju, tidak bulat semua loh. Ahlinya jaksa, ahlinya Pak Otto, ahli penasihat hukum, kan tidak bulat. Namanya ahli memang begitu pendapatnya. Ya ini berpendapat karena dikasih sesuatu, pendapatnya sesuai dengan jaksa. Ini juga begitu. Tetapi yang mau saya katakan, tidak ada keterangan ahli yang menyaksikan atau yang melihat dia memasukkan minuman itu. Padahal tempat terbuka. Tidak ada keterangan surat yang menyatakan bahwa dia memasukkan minuman itu dengan cyanida. Nah ini kan keterangan fatal ini. Ahli tidak ada, surat tidak ada. Gitu. Lagi apa? Saya bilang siapapun yang pakai di pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan. Akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir, udah data yang ngomong. Saya ngomong di sini nggak main-main. Udah data yang ngomong. Oke. Nah kalau kita bisa di situ sekarang dengan potongan yang kayak gini, harusnya juga bisa menggambarkan yang kejadian-kejadian tidak kelihatan. Kalau ahlinya pintar, bener ahli dia kasih tahu dia untuk diungkap kepada pengadilan demi hukum, tayangkannya dua layar. Ini dari kamera ini dari kamera itu. Yang nggak kelihatan dari kamera itu, gerakan dari kamera ini nggak kelihatan. Oh ketutupan daun dikit lah, dari sana ketutupan tas, tapi minimal gerakannya ada yang sama dari bayang-bayangan. Saya ngeliat tangan dia ada sempat lewat di balik daun, nggak kelihatan kan? Tapi dari sini nongol, di balik daun, dari situ nongol. Nah ini bisa kita hitung. Durasinya, gerakannya, naiknya nanti di situ dihitung. Nah waktu disinkronkan itu kelihatan. Oh ini benar. Iya, misalnya benar ini benar gerakan. Same time. Bener gitu, same time. Jam berapa, tanggal berapa kejadiannya. Kan dibilang itu cuma di scope sampai di zoom banget nih. Udah di zoom banget, kemudian sampai jamnya aja nggak ketahuan kejadiannya. Bagaimana itu bisa memastikan kejadian di hari itu dan jam keberapa. Oke. Bayangkan itu channelnya ada 17. Ada 17 CCTV. 17 CCTV. Banyak ya? Channel. Saya ngomong channel. Channel itu berarti 17 CCTV kan? Berarti 17 yang nyorot kan? Lebih more. Karena kenapa saya ngomong gini, izinkan saya jelasin dikit ya. Iya. Jadi bahwa kalau yang dilaporkan kepada TV yang tertentu lah yang mengupas saya itu, dibilang kameranya ada 2-3 biji yang di sini diolah. Saya bilang, siapa bilang kameranya nggak sejumlah gitu? Ya ada yang bilang 9, enggak kayak gitu. Roy ngomong ada 14, saya bilang enggak, ada 17 minimal. Kenapa saya bisa ngomong 17? Saya meyakini saya nggak ikutan di sana, saya nggak ada itu jadi saksi ahlinya. Tapi file yang dipermasalahkan ini keluarlah di koran-koran. Ada satu file dipermasalahkan. Nama filenya ch_17, ya kemudian 15.11-16.17. Apa itu artinya? Jam 15.11 sampai 16.17 itu potongan filenya. Oke. CH17 channel ke-17.
Ya kan nggak mungkin suatu file tanpa menyebutkan channel. Kalau enggak ini filenya akan bingung. Itu bukan file dari CCTV. Pasti dia akan selalu memberitahukan channelnya. Dan nanti itu bisa disinkron nama file dengan kontennya. Nah, tanpa saya melihat videonya, saya hanya ngeliat nama filenya saja. Setelah saya lihat nama file di sini, order kayak gitu tinggal saya runut ke hal yang lain. Berarti apa? Berarti ada 17 minimal kan? Could be more, karena bisa misalnya 4x4, 5x5, 3x3 kan layar kan? Gitu loh, ditampilkan. Atau kemudian ada yang tidak ditampilkan. Nah, dari sejumlah segitu, nggak bayangin masa iya dengan ada 17 channel, kemudian yang bisa ketahuan hanya 2 biji doang, hanya ada pintu masuk sama kemudian yang dari jauh. Sementara yang namanya rekaman itu pasti dari berbagai sisi kan? Bahkan yang dibilang si soal tangan ini doang yang kelihatan tangan cuma beberapa detik, perhatikan rekamannya, begitu sangat zoom. Nggak mungkin suatu kafe itu men-zoom suatu meja tok. Emang dia mau curiga satu meja akan kejadian sesuatu? Enggak. Pasti wide. Ya di covernya itu pasti lebar. Dan banyak. potongan video tersebut sudah di zoom sendiri seperti itu ya? Iya, dari situ kemudian di zoom kembali. Jadi pas saya lihat, oh ini kenapa nih nggak mungkin, tapi kenapa nggak diulas? Nah, kalau dibilang ditahan, katanya bahwa ini ditahan, nanti umpamanya kalau ketahuan malah akhirnya langsung dihukum mati. Kalau disumpetin berarti bisa hukum seumur hidup, pengen disiksain kan gitu. Di TV kan ngomong gitu. Nah, sekarang kita ngomong, hebat dong dia bisa punya apa, punya orang dalam di surga sana, bisa ngatur sampai orang hukum matinya, bisa diundur segala. Enggak lah, namanya seseorang saat dia berkasus itu pasti dia akan mengajukan hal apapun yang bisa jadi bukti. Mengapa Jessica bisa bersikap setenang itu? Memang menurut gua sikap tenang Jessica tuh menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, karena dipikirnya dia adalah pembunuh berdarah dingin yang gak berekspresi ya kan. Tapi dilihat dong kenapa dia bisa tenang. Yang pertama, dia pikir dia gak salah, jadi dia tenang-tenang aja. Tapi ternyata hukum di sini begitu. Kedua, mamanya tuh percaya sama dia. Pas di wawancara mamanya tuh bilang dia tuh nggak nonton semua sidang Jessica, ibu tuh cuman berlutut berdoa menangis. Dan ada pamannya yang jadi pengacaranya sampai detik terakhir hidupnya percaya sama Jessica. Ada Pak Otto Hasibuan sampai detik ini dia percaya kalau Jessica tuh dijolimin. Berapa banyak orang yang misalkan bangkrut terus ditinggalin sama keluarganya. Lah ini Jessica dituduh pembunuh satu Indonesia, tapi keluarganya percaya sama dia. Itulah yang menjadi kekuatan untuk Jessica. Makanya dia tenang. Setelah banyak banget yang merasa malu ketika punya Wamenkumham seperti Prof. Edi yang sering melakukan pembohongan publik, kita mulai malu ketika ada seseorang yang bernama S ini bisa jadi jaksa penuntut umum yang sering dipakai di persidangan. Gua nggak tahu track record dia seperti apa, prestasi dia seperti apa di dunia kejaksaan, hingga dia dipilih terus-menerus untuk melakukan kerjaan dia sebagai jaksa di persidangan besar seperti persidangan Jessica Pirna, Sambo, dan berbagai macam persidangan-persidangan yang cukup hype. Kayak misalkan contoh nih, gue sebagai atlet apa gitu, contohin basket nih. Ketika gue punya prestasi dan juga track record yang bagus, otomatis gue bakal selalu dipilih nih sama si pelatih buat jadi perwakilan-perwakilan di pertandingan apa gitu, di ajang apa gitu. Nah, JPU yang satu ini, jaksa yang satu ini, apakah dia punya track record dan prestasi yang gimana gitu sehingga dipakai terus nih? Padahal seperti yang kita lihat di persidangan ini, no etika sama sekali. Bahkan itu seorang dokter ahli sebagai saksi dan bukan tersangka, terdakwa ataupun terlapor, ya. Kalian bisa garis bawahi ini. Dan yang kedua itu adalah orang yang jauh umurnya di atas si jaksa. Jadi di sini ada minus gede banget soal etika, cara ngomong, respect to the old gitu. Jadi banyak banget minusnya di sini. Terkesan kalau seandainya saksi ahli daripada Jessica ini adalah musuh bebuyutan, sama seperti hal yang dilakukan ketika dia mewawancarai Jessica. Bahkan gue ada lihat sebuah video di mana dia bilang kalau seandainya kriminal itu sama dengan kecelakaan. Oh bro, you doing something shit, you know. Look at me bro, gue orang awam yang tamatan SMA dan gue bisa membedakan antara kriminal dan juga kecelakaan. Udah dijelaskan sama Jessica Mirna bro.
Itu kecelakaan. Dia kecelakaan mobil. That's it, not a criminal. You know the difference from the criminal and the sok keren aja sih sebenarnya tadi pakai bahasa Inggris. And the last video, I just wanted to share the conclusion for this video is about Indonesia adalah isi sendiri. Gue takut ngomonginnya, takut disomasi gue. Kalau nggak gue bakal dicariin gimana. Untung udah kunci pintu.